Malam di lereng hutan itu selalu datang lebih cepat daripada tempat lain. Kabut turun perlahan, menggantung di antara pepohonan jati yang tua. Angin dari arah perbukitan berhembus pelan, membawa suara dedaunan yang saling bergesekan, seperti bisikan yang tidak pernah benar-benar berhenti. Di sebuah wilayah sunyi di sekitar sini, tepatnya di sebuah dusun kecil bernama Ringin Pitu, berdiri sebuah bukit yang oleh warga sekitar dipanggil dengan satu nama yang sederhana. Gunung Kumpul. Bagi orang luar, mungkin ia hanya tampak seperti bukit biasa. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu luas, bahkan sebagian orang mungkin tidak akan menyadari bahwa tempat itu menyimpan cerita yang begitu panjang. Namun bagi masyarakat sekitar, gunung kecil itu bukan sekadar bukit. Ia adalah tempat yang sejak ratusan tahun lalu diyakini sebagai tempat berkumpulnya para wali. Orang-orang tua di desa sering berkata, dahulu ketika dakwah Islam mulai menyebar di tanah Jawa, para wali tidak selalu tinggal di kota atau pusat kerajaan. Mereka sering bergerak diam-diam, berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain. Hutan-hutan, pegunungan, dan desa-desa terpencil. Semua itu menjadi bagian dari perjalanan mereka. Konon, di antara perjalanan itu, para wali memiliki tempat-tempat tertentu untuk berkumpul dan bermusyawarah. Tempat yang sunyi. Tempat yang jauh dari keramaian manusia. Tempat yang hanya dipilih oleh orang-orang yang memahami rahasia alam. Dan salah satu tempat itu, diyakini berada di bukit yang sekarang dikenal sebagai Gunung Kumpul. Menurut cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi, pada malam-malam tertentu para wali datang ke tempat itu. Mereka duduk melingkar di tengah hutan, bermusyawarah tentang perjalanan dakwah di tanah Jawa. Siapa yang akan pergi ke wilayah utara? Siapa yang akan berdakwah di pesisir? Siapa yang akan masuk ke desa-desa pedalaman? Orang Jawa lama menyebutnya dengan istilah yang sederhana. Ganti SIP. Seperti para penjaga yang bergantian menjaga sebuah amanah besar. Karena itulah bukit itu akhirnya dikenal dengan nama Gunung Kumpul. Tempat berkumpul. Tempat musyawarah. Tempat para penyebar cahaya agama menentukan langkah mereka. Namun seiring berjalannya waktu, cerita itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih sunyi. Lebih misterius. Dan lebih sulit dijelaskan dengan logika. Beberapa orang pernah mencoba tinggal di sekitar bukit itu. Membuka ladang. Mendirikan gubuk kecil. Namun hampir tidak ada yang bertahan lama. Bukan karena tanahnya tidak subur. Bukan juga karena airnya sulit. Tetapi karena sesuatu yang mereka rasakan ketika malam datang. Beberapa orang mengaku sering mendengar suara langkah kaki di tengah malam. Langkah yang banyak. Seperti rombongan orang yang sedang berjalan bersama. Namun ketika pintu dibuka, tidak ada siapa-siapa. Hanya hutan. Dan kabut tipis yang bergantung di antara pepohonan. Ada juga yang pernah melihat cahaya kecil seperti obor bergerak pelan di lereng bukit. Cahaya itu berjalan di antara pohon-pohon, seolah ada seseorang yang sedang membawa lampu. Namun ketika didekati, cahaya itu hilang. Lenyap begitu saja. Seolah tidak pernah ada. Beberapa warga bahkan pernah mendengar suara seperti orang-orang yang sedang berbincang pelan di tengah malam. Bukan suara satu orang. Tetapi banyak. Seperti sebuah musyawarah yang berlangsung jauh di dalam hutan. Namun anehnya, ketika mereka mencoba mencari sumber suara itu, hutan kembali sunyi. Sepi. Hanya suara jangkrik dan angin malam. Sejak saat itu, orang-orang desa memiliki kebiasaan yang tidak pernah mereka tinggalkan ketika melewati Gunung Kumpul. Mereka akan berhenti sejenak. Menundukkan kepala. Dan berkata pelan, Nyun Sewu. Seakan meminta izin kepada penghuni yang tidak terlihat. Bertahun-tahun tempat itu tetap sunyi. Tidak ada yang benar-benar berani tinggal lama di sana. Seolah-olah Gunung Kumpul sedang menunggu seseorang. Seseorang yang telah ditentukan. Seseorang yang telah dipilih. Sampai akhirnya, suatu hari datanglah seorang lelaki sederhana. Namanya KH. Abdul Manan. Beliau tidak datang dengan rombongan besar. Tidak membawa kemegahan. Tidak membawa kekuasaan. Hanya seorang ulama dengan wajah tenang dan langkah yang penuh keyakinan. Ketika beliau pertama kali mengatakan ingin tinggal di Gunung Kumpul, banyak orang desa yang mencoba memperingatkan. Jangan di sana, Kiai. Tempat itu wingit.
Sudah banyak orang gagal tinggal di situ. Namun Kiai Abdul Manan hanya tersenyum pelan. Beliau berkata dengan suara yang sangat tenang. Kalau memang Allah mengizinkan, tidak ada yang perlu ditakuti. Malam pertama beliau bermalam di Gunung Kumpul terasa sangat sunyi. Tidak ada listrik. Tidak ada bangunan. Hanya sebuah gubuk sederhana dan lampu minyak kecil yang menyala pelan. Angin malam berhembus dari arah hutan. Kabut turun perlahan. Namun Kiai Abdul Manan tidak tidur lebih awal. Beliau mengisi malam dengan zikir. Dengan sholat. Dengan doa yang panjang. Dan konon, pada malam itu beliau bermimpi sesuatu yang tidak pernah beliau ceritakan kepada banyak orang. Dalam mimpinya, beliau melihat banyak orang berjubah putih duduk melingkar. Wajah mereka teduh. Tenang. Seperti para ulama yang sedang bermusyawarah. Salah satu dari mereka memandang beliau. Lalu berkata pelan, tempat ini akan hidup kembali. Sejak saat itu, sesuatu mulai berubah di Gunung Kumpul. Perlahan-lahan santri mulai datang. Awalnya hanya 2 atau 3 orang. Kemudian bertambah. Dan bertambah lagi. Tempat yang dahulu dikenal sebagai Bukit Sunyi mulai dipenuhi suara manusia. Namun bukan suara ketakutan. Bukan suara misteri. Melainkan suara yang berbeda. Suara Al-Quran yang dibaca setiap pagi. Suara santri yang mengaji kitab di malam hari. Suara zikir yang mengalun di antara pepohonan hutan. Tempat yang dahulu dianggap angker itu perlahan berubah menjadi tempat ilmu. Tempat ibadah. Tempat orang-orang belajar tentang agama dan kehidupan. Dan bertahun-tahun kemudian, di atas Gunung Kumpul berdirilah sebuah bangunan yang kokoh. Sebuah masjid. Masjid yang menjadi pusat ibadah bagi para santri dan masyarakat sekitar. Masjid itu berdiri tegak di kawasan Pondok Pesantren Al-Ihsan. Setiap kali waktu sholat tiba, suara adzan berkumandang dari puncak bukit. Menggema ke lembah. Ke hutan. Ke desa-desa di sekitarnya. Dan setiap kali suara itu terdengar, sebagian orang tua di desa sering tersenyum pelan. Mereka berkata, mungkin dahulu di tempat ini para wali berkumpul untuk bermusyawarah. Dan sekarang, para santri melanjutkan perjuangan mereka. Gunung Kumpul tidak lagi hanya menyimpan kisah mistis, tetapi juga kisah tentang keberanian, tentang keikhlasan, dan tentang seseorang yang datang dengan keyakinan kepada Allah, lalu menghidupkan tempat yang dahulu hanya dikenal sebagai Bukit Sunyi penuh misteri. Dan hingga hari ini, ketika malam turun di Gunung Kumpul, kabut masih datang seperti dahulu. Angin masih berhembus di antara pepohonan jati. Namun kini di tengah kesunyian itu, berdiri sebuah masjid yang kokoh. Lampunya menyala setiap malam. Dan suara ayat-ayat Al-Quran terus menggema. Di tempat yang dulu pernah menjadi rahasia. Dan begitulah kisah yang berkembang di balik sunyinya Gunung Kumpul. Sebuah bukit yang dulu dikenal penuh misteri, tempat yang diyakini menjadi titik pertemuan para wali untuk bermusyawarah dan bergantian tugas dakwah. Tempat yang dulu ditakuti sebagian orang, kini justru menjadi tempat berdirinya ilmu, zikir, dan suara Al-Quran yang terus menggema dari Masjid Pondok Pesantren Al-Ihsan. Entah mana yang benar antara kisah sejarah, cerita turun-temurun, atau pengalaman mistis yang pernah dialami warga. Namun satu hal yang pasti, setiap tempat memiliki ceritanya sendiri. Dan Gunung Kumpul menyimpan cerita yang tidak akan pernah benar-benar habis untuk diceritakan. Jika kalian pernah melewati daerah Ringin Pitu, Kuniran, Sine, Ngawi, mungkin kalian akan melihat bukit ini dari kejauhan. Dan mungkin, kalian juga akan merasakan suasana yang berbeda di sana. Sekian kisah dari Gunung Kumpul malam ini. Jika kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa terus menghadirkan kisah-kisah misteri, sejarah, dan legenda dari berbagai tempat di Nusantara. Saya pamit. Dan sampai jumpa di kisah misteri berikutnya.